ini hanya diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi yang bilang ini Pak bukan saya, yang bilang ini Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ada kitab tafsirnya namanya kitab tafsir Mitbas. Ya. Ini Abdullah bin Abbas ini sepupu satu kali Rasulullah. Nanti saya jelaskan salat Fadl yang bagaimana. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Allah mengajarkan kepada umatnya untuk memuliakan Nabi. Dalam tafsir yang selanjutnya ada surat At-Toha. Surat Toha itu diartikan Toha itu panggilan merdu kepada Rasulullah. Toha. Abdullah, nama ibunya Siti Aminah. Nah, hafal toh? Oke. Yang hafal langsung angkat tangan. Jangan dijauh di tempat. Nanti berdiri sama ini. Nah, terserah perempuan laki-laki kamu. Siapa nama ibu Rasulullah? Angkat tangan. Tahu angkat tangan? Cepat. Tahu? Sini. Sini cepat. Sini. Ayo. Nggak ada yang jawab. Siapa nama ibu Abdullah? Abdul. Siapa nama ibu? Siapa? Siti. Siti Nurhaliza. Kau maju. Siti Aminah. Betul? Masih banyak, tenang. Masa tidak mau dapat uang? Oke. Jadi nama ibu Nabi adalah nama bapaknya. Di sekolah kamu pernah apa ini? Hah? Boleh, itu boleh dijadikan kurikulum itu Pak ya. Sejarah Nabi, nama ibu Nabi. Kalau tidak hafal jangan kasih naik kelas. Biar bagus matematikanya Pak. Kalau tidak hafal sejarah Nabi musik percuma. Siapa nama bapak Nabi? Abdullah. Siapa nama ibu Nabi? Oke, sudah tahu kan? Sekarang pertanyaan untuk bapak-bapak. Salah semua, tidak ada. Berarti saya simpan dulu uang. Nanti masih ada pertanyaan lagi. Jadi istri Nabi itu ada 13. Istri Nabi ada 13 dalam Abdullah bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ghalib bin Fihr bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrikah bin Nabi Idris bin Ilyas. Ada yang tahu? Oke lah, berarti itu PR ya. PR untuk kita ibu-ibu. Suruh anak-anak kita hafal nasab Rasulullah. Hafal anaknya, hafal nama suaminya Nabi berapa orang, itu harus dihafal. Katanya cinta tapi kok tidak hafal, ya. Maka semoga di maulid tahun depan anak-anak kita sudah hafal, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, siapa yang berbangga-bangga dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan keberkahan dan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Pak, kalau seandainya ada orang pemabuk hari ini, hobinya minum minuman keras, datang bulan Maulid Nabi, dia robah dirinya, dia perbaiki dirinya, insya Allah meninggal mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana bisa Ustaz peminum bisa dapat syafaat? Ada satu kitab namanya A'idatul Thalibin. Dalam kitab A'idatul Thalibin ini ada juz 3, tepatnya juz 3 halaman 563. Di kitab ini dikatakan annahu fi zaman Harun ar-Rasyid. Diceritakan di zaman Harun ar-Rasyid. Sa'un fil Basrah, hiduplah seorang anak yang tinggal di kota Basrah. Seorang pemuda, Sa'un fil Basrah, musrifan ala nafsi. Pemuda ini dia habiskan hidupnya dengan kemaksiatan, minum-minuman keras, berjudi, maksiat terus dia selama hidupnya. Hatta kana ahlul balad yanzuruna ilaihi bi aini tahqir, sampai pemuda ini dipandang oleh penduduk ahli Basrah dengan pandangan yang sangat hina. Kenapa? Bi aini tahqir, bi anna liyaj'al af'alu hadisa, karena pemuda ini sangat keterlaluan bermaksiat di hadapan Allah. Bayangkan Pak, dia minum-minum di teras masjid, dia minum-minum di depan rumahnya kepala desa. Tidak mengamur. Orang-orang melihatnya dengan pandangan hina. Lihat al-afal hadisah, karena amal-amal perbuatannya yang penuh dengan keburukan. Adik-adik, aku pertanyaan nanti, tapi itu sudah mulai lagi. Ghairu annahu kana idza qadama syahrul rabiul awwal
Beda sikap pemuda ini ketika datang bulan Rabiul Awal. Wa tanasiyabahu wa taqwa wa tajammal. Pemuda ini ketika datang bulan Rabiul Awal, dia mandi dengan sangat bersih, wa taqwa wa tajammal. Dia menggunakan wangi-wangian, dia pakai baju yang sangat bagus untuk memastikan dia bercermin apakah penampilan saya sudah bagus. Wa taqwa wa tajammal. Sampai orang tidak tahu kalau pemuda ini awalnya hobi minum, hobi berjudi, hobi menyambung ayam. Apa yang dilakukan pemuda ini setelah itu? Wa amila walimatan wastaqra fiha mauludin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemuda ini mengundang daripada keluarga, saudara-saudara yang dia kenal yang datang ke rumahnya. Untuk apa? Maulidan. Wastaqra fiha mauludin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk dibacakan. Dia memerintahkan satu orang untuk membaca, berjanji hari kelahiran Nabi dibaca. Wa yasma'u, dan dia mendengarkan dengan sangat-sangat. Dia mendengarkan dengan tawajuh. Pemuda ini, Pak, kebiasaannya minuman keras, berjudi hamam. Ketika datang bulan Rabiul Awal, dia rubah penampilannya. Dia bersih-bersih, dia rapi. Dia agungkan hari kelahiran Nabi. Dia tidak mau minum. Dia berdoa kepada Allah supaya dirubah sifatnya. Maka dia mengundang daripada tetangga-tetangga untuk rumahnya. Setelah itu dia undang apa lagi yang terjadi? Dia perintahkan satu orang untuk baca maulid Nabi. Ya, bayangkan Pak, seorang peminum, pemabuk ini Pak, begitu datang lahir Nabi, bulan kelahiran Rasulullah, berubah daripada sifatnya. Ya. Wadama ala hazal hal zamanan tawilan, dan perbuatan ini dia lakukan terus menerus sampai dia meninggal dunia. Walamma mata, ketika dia mati, la yahrum ahadan min ahlul Basrah. Tidak ada seorang penduduk ahlul Basrah yang hadir datang untuk mengurus jenazahnya. Ya. Bayangkan, wa yasma'u sautul hatif. Tiba-tiba kampung Basrah ini mendengarkan suara, tapi suara itu tidak ada wujudnya, Pak. Sautul hatif, dalam kitab ditulis sautul hatif. Sautul hatif itu ada suara, tapi tidak ada wujud. Apa dikatakan suara itu? Uhduru ala hadza janazah wa syahidu ala janazah wa huwa awliya min awliyaillah. Bersaksilah engkau, hadirlah jenazah itu, mandikan, kafankan dan sholatkan dan kuburkan, dan bersaksilah engkau wahai penduduk Basrah, pemuda ini adalah awliya min awliyaillah, salah satu wali di antara wali-walinya Allah. Allahu Akbar. Bagaimana Pak amal pemuda ini mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hayat dia mendapatkan kemuliaan, menjadi wali di antara wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Walamma fil lail, ketika tiba waktu malam, wara'u fil manam, mereka tidur dan mereka semua bermimpi. Wara'u fil manam wa huwa yarfu fiha ulalan fi sundusin wa istabra. Dia lihat pemuda ini Pak, ya, dengan gagahnya, dengan pakaian yang sangat megah, ya, pakaian yang mewah, duduk di atas sijasana yang megah. Maka seorang bertanya kepadanya dalam mimpi tadi, wa qala bimanita hadhihi fadilah. Wahai fulan, apa amalanmu sampai kau mendapatkan fadilah seperti ini? Maka orang tadi menjawab, pemuda yang minuman khamar yang telah meninggal. Qala bitazimi mauludin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan saya ketika datang hari kelahiran baginda Rasulullah, saya ta'zim kepada maulid Nabi, saya memuliakan maulid Nabi, saya memeriahkan daripada hari kelahiran Nabi, sehingga di akhir hayat dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Jadi Pak, ini cerita bukan dongeng, ya. Kalau orang-orang salah bilang khurafat, ya, cerita dongeng. Ini kitabnya namanya Ainatul Thalibin. Juz 3 yang saya bacakan halamannya 563. Semua pondok pesantren yang ada di Nusantara hampir ada ini kitab. Ainatul Thalibin namanya. Jadi kalau ada orang yang bilang maulid Nabi itu sesat, berarti dia belum pernah baca kitab Ainatul Thalibin. Dia baru baca 5 baris di YouTube, Pak. Ya, sama dengan sebentar harus pakai data. Ya, makanya jangan heran ada orang yang menyalahkan maulid Nabi. Yang jadi masalah sebenarnya bukan maulid Nabi, mau maulid atau tidak ada masalah. Ya, yang jadi masalah ini tidak tahu nasab Rasulullah. Sudah tidak ikut maulid, tidak tahu lagi nama bapaknya Nabi. Apa tidak tahu berhubungan aja orang begini? Makanya kita harus mengadakan maulid dengan cara meriah. Karena kenapa? Maulid ini bulan penuh dengan berkah. Bayangkan keberkahannya bertahan sampai akhir ini, Pak. Sampai tahun ini masih bertahan. Apa tanda-tanda keberkahan maulid Nabi? Ya, tanda-tanda keberkahan maulid Nabi, pohon pisang berbuah telur. Ya, di mana kamu lihat kalau bulan maulid Nabi? Ya, ada lagi uang 2.000, Pak. Baru saya lihat ada oleh Superco dan kawan-kawan di dalam. Ya, berarti lebih luar biasa lagi. Ada Malkis, ada gula-gula lollipop. Ya, di mana kamu dapat buah? Pisang tumbuh yang kayak begini.
Coba di mana kira-kira? Hanya di hari lahir Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bukti Pak. Sampai bunga-bunga sekarang Pak, masya Allah ada uangnya juga ini. Tunggu bunganya warna-warni Pak. Ya, baru bunganya ini tidak laju nih Pak. Ya, cuma kalau dibakar nggak bakar ini. Ya. Baru ada lagi tempat EXO-EXO di bawah pulau, masya Allah. Bagaimana berkahnya ini Maulid Nabi? Jadi Pak, saya punya teman ini di Yaman. Waktu satu pondok lalu teman saya ke Yaman. Ke Yaman pulang saya sempat tanya, bagaimana Maulid Nabi di Yaman? Dia bilang, kalau Maulid Nabi di Yaman bukan kayak kita. Kita pisang. Maulid Nabi di Yaman bawa TV, bawa kulkas. Baru semua Pak ditaruh di masjid. Bayangkan itu orang Yaman. Saking bagaimana takzimnya dengan Maulid Nabi, ya. Coba besok jangan cuma ini, bawa kulkas, bawa TV. Kalau tidak ada di kulkas itu masa dipakai. Iya. Bahkan di Yaman itu Pak, ketika Maulid Nabi, rumah mereka itu dicat baru semua. Bukan nanti mau lebaran, tidak. Ketika Maulid Nabi, rumah mereka semua dicat. Karena kenapa kira-kira? Ditakzimi Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena Pak, orang yang mengagungkan hari kelahiran Nabi, yang berbangga-bangga, yang senang dengan hari kelahiran Nabi, Allah bebaskan daripada siksa api neraka. Abu Jahal ini paman Nabi Pak. Abu Lahab ini paman Nabi, dijamin masuk neraka. Karena ketika lahir Rasulullah, Abu Lahab bangga, dia membebaskan budaknya namanya Suwaibah. Dia bebaskan pada saat itu 50 dirham. Kalau diuangkan sekarang ini sekitar 50 juta. Jadi Abu Lahab itu waktu lahirnya Rasulullah, dia bersedekah sebanyak 50 juta. Di dalam hadis Nabi diceritakan setiap hari Senin Abu Lahab mendapatkan keringanan. Dalam ibu jarinya keluar air yang bisa dia minum. Inilah keringanan siksaan Abu Lahab setiap hari Senin. Karena apa? Takzimnya dengan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan kita umat Nabi Pak? Apalagi Pak Imam yang sering ke masjid 24 jam. Bangga lagi dengan Maulid Nabi. Masya Allah. Bukan cuma air keluar dari 1 jari, 10 jari keluar semua air. Ya? Ini hebatnya Pak orang kalau takzim dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan mau kalah, ya, jangan mau kalah dengan hayawan-hayawan. Ada satu kitab namanya Asyifa bi Ta'rifil Huquqil Mustafa. Ini kitab menceritakan tentang keagungan Rasulullah. Di zaman Nabi ada unta ketika jumpa dengan Rasulullah dia sujud di hadapan Rasulullah SAW. Ya, ketika berjumpa dengan Nabi sujud. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah meriwayatkan di rumah Rasulullah itu ada hewan namanya dajin. Dajin ini hewan yang sering keluar masuk rumah. Tapi kalau datang Rasulullah, hewan ini tidak bergerak sedikit pun daripada tempatnya. Kenapa? Ditakzimi Maulid Nabi, takzim kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Rasulullah wafat, ada satu keledai diceritakan. Keledai ini cinta sekali dengan Rasulullah. Namanya Ya'fur. Ya'fur ini ketika Rasulullah wafat, Ya'fur sudah tidak mau hidup lagi. Dia melompat ke sumur yang dalam yang tidak ada airnya. Lompat dulu ke Ya'fur. Kenapa keledai ini lompat? Dia sudah tidak mau hidup lagi setelah matinya wafatnya Rasulullah SAW. Kenapa? Ditakzimnya dengan Rasulullah SAW. Hari ini masa kita mau dikalah dengan hayawan-hayawan, tidak mau bangga dengan hari kelahiran Nabi? Kalau ada hari ini orang yang benci dengan majelis yang disebutkan nama Rasulullah SAW di dalamnya, demi Allah hatinya sedang kosong dengan cinta kepada Rasulullah. Hanya omong kosong saja. Saya cinta dengan Nabi, makanya saya tidak maulid. Gimana ceritanya? Sedangkan sahabat Nabi, ulama-ulama salaf maulid Nabi. Sahabat Nabi tidak ada ulama-ulama salaf yang setelah sahabat Nabi, karena mereka sudah tidak jumpa dengan Rasulullah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita sudah cinta dengan Rasulullah, maka insya Allah kita akan mampu mengamalkan perintahnya. Apa perintah Nabi Muhammad SAW yang pertama? Perintahnya Nabi ketika Nabi hendak wafat, usikum bisolah, usikum bisolah. Aku wasiatkan kepada umatku jaga solat, jaga solat, jaga solat. Ya, itu perintah Nabi. Orang kalau sudah cinta, tidak mau dia tinggalkan masjid 24 jam. Tidak mau dia tinggalkan sholat 5 waktu di masjid. Karena kenapa? Karena dia sudah cinta dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dengar azan kita Pak, tidak mau sholat di masjid. Bapak dengan azan tidak ke masjid. Kata Nabi, laqad hamamtu an amura fityatul yajib alaiha asman min al-khatar, summa atiya qauman yusalluna fi buyutihim fa'riqu alaihim. Nabi yang katakan, siapa yang mendengarkan azan tidak ke masjid, saya perintahkan pemuda-pemuda untuk mengumpulkan kayu bakar. Saya bawa kayu bakar tadi ke rumah orang yang tidak sholat untuk membakar rumahnya.
Bayangkan Pak, saking sayangnya Rasulullah kepada kita. Ketika wafat, pesannya hanya satu. Usikum bisolat, wa ma malakat aymanukum. Aku wasiatkan kepada kamu untuk menjaga sholat dan memelihara orang-orang yang lemah di antara kamu. Kalau ada orang yang miskin, yang lemah, kita bantu dia. Jangan sampai ada orang Nasrani yang kasih sumbangan dengan dia, Pak. Ya. Kalau bapak-bapak pernah ke Tembaga, saya pernah ke Tembaga di sini kira-kira. Di Lubu Lama, di sana kampung mualaf, ya. Saya sudah beberapa kali ke sana itu. Itu di sana itu dijaga orang kasih sumbangan. Pernah ada pendeta kasih sumbangan dengan apa? Ya. 5 orang yang sudah mualaf masuk Kristen lagi. Bayangkan itu. Jadi kata Nabi, pelihara saudara-saudaramu yang masih lemah. Makanya kita setiap Jumat itu ada program ke sana, Pak. Ya. Pokoknya bawa apa yang kita punya, kita bawa ke sana. Kita bawa buku, kita ajar mereka mengaji, kita ajar semua agama-agama. Ya, kita pahamkan Islam bagaimana, kita ceritakan Rasulullah supaya ketika datang lagi pendeta yang membawa uang ke sana, mau kasih uang sembako, mereka sudah tidak goyah iman mereka. Maka kata Nabi, wa ma malakat aymanukum. Ini adalah orang-orang di sekeliling kalian. Siasat namanya, ya. Itu dijelaskan fikih siasat, fikih Islam. Bagaimana seorang pemimpin, bagaimana dia kalau dia nanti terpilih, ya, bagaimana dia menunggak amanahnya. Makanya dengan diceritakan kisah Rasulullah SAW, maka supaya kita mengerti bagaimana itu kepemimpinan Rasulullah. Ingat Pak, di zaman Rasulullah, ketika wafat Rasulullah yang dipilih menjadi Amirul Mukminin di Dewan Syuro, namanya Dewan Syuro pada saat itu dimusyawarahkan Abu Bakar As-Siddiq ini untuk menggantikan Rasulullah untuk menjadi Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ini lebih besar kekuasaannya daripada presiden. Ya, ketika dipilih Amirul Mukminin Umar bin Khattab, menangis Umar bin Khattab. Tidak mau dia, menangis dia berhari-hari. Tapi setelah tiba waktunya pemilihan, ternyata yang terpilih adalah Umar bin Khattab. Ya, bayangkan Sayyidina Umar bin Khattab ketika terpilih menjadi Amirul Mukminin, 3 hari 3 malam dia tidak berhenti menangis, Pak. Ya, beda dengan kita, Pak. Kalau sudah terpilih pesta pora 3 hari 3 malam, undang orjen sana sini, sewa lagi penari yang cuma sampai di pusat Bayuna. Bagaimana kita kira-kira ini, Pak? Ya, hadis riwayat Tirmizi, ya, dikatakan seseorang yang punya kekuasaan di akhirat nanti kekuasaan itu akan dihisap dalam dirinya. Bayangkan, bapak-bapak jadi penguasa di negeri kita. Tiba-tiba ada orang di jalan jatuh, meninggal dunia demi Allah, penguasa yang tak tulus. Ya. Ini yang ditakutkan Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, apa yang dilakukan? Dia buat tempat air minum di pinggir jalan supaya tidak ada orang yang kehausan. Dia buat lagi tempat irigasi. Untuk apa? Untuk minum hewan binatang ternak. Apabila ada hewan satu saja kakinya masuk dalam got, jalan yang rusak, maka pemimpin yang berambisi, ya. Ambisi kita, Pak, harus saya yang terpilih, ya. Harus saya yang terpilih. Zaman sahabat, kalau ada musyawarah pemilihan, yang terpilih banyak-banyak istighfar, yang tidak terpilih banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Itu syariat Islam dalam fikih siasat. Sekarang tidak terpilih, mengapa dia? Diambil semua karpet, dia sumbangkan di masjid, ya. Ribuan tahun yang lalu dibinasakan oleh Allah. Fir'aun berambisi, yusabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Dia sembelih 70.000 anak bayi untuk menahankan kekuasaannya, Pak, agar tidak dilengsarkan. Raja Namrud menyembelih semua pada saat itu. Bahkan Raja Namrud pernah buat aturan. Apa aturannya? Tidak boleh suami istri berhubungan intim selama 1 tahun. Akhirnya apa? Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diabadikan dalam Al-Qur'an sejarah umat-umat terdahulu yang berhasil memimpin. Di antaranya adalah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Sudah pernah dengar Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz itu cicit daripada Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Abdul Aziz terpilih, Pak, menjadi Amirul Mukminin, gajinya 50.000 dirham, dia kurangi menjadi hanya 5.000 dirham. 10 juta, sisanya dibagi-bagi. Itu orang politik begitu, Pak, ya. Proyek irigasi, proyek macam-macam lah, ya. Karena kenapa? Karena pemimpinnya tidak beriman kepada Allah. Dia ambil uang rakyat, uang pajak kita lagi ke sana, ya. Bangun irigasi, anggarannya cuma 50 juta, dia taruh di situ 100 juta. Bayangkan untuk berapa doang, Pak? Wah. Ini, Pak, kalau pemimpin tidak amanah, tidak beriman, rusak kita dia taruh. Jadi kata Nabi, kalau mau cari, makanya kalau pemimpin sebelum memilih, malamnya buat amalan satu kampung sholat tahajud. Ini ada kan? Sholat tahajud kita pernah sebelum memilih kepala desa kah, presiden kah? Tidak ada kan? Karena kita tidak pernah melibatkan Allah. Kita melibatkan hawa nafsu kita saja.
oh keluarga saya pilih saja dia. Padahal tidak pernah mengenal siapa Rasulullah. Dia tidak cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya seenaknya saja untuk berkuasa, menjadi pemimpin. Tujuannya hanya untuk berkuasa saja, bukan untuk menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terakhir sampai di situ saja ya. Karena sudah habis saya punya modal ini ceramah ya. Dan lagi modal habis ya. Kalau saya tambah lagi modalnya lama lagi nanti sampai besok mau selesai gitu ya. Jadi adik-adik tadi yang sudah masih ingat sama nama Ibu Nabi? Siapa? Bapaknya? Siapa? Hah? Abdullah. Perempuan? Oh, Siti Aminah. Nama ibu? Nama bapaknya? Abdullah. Jadi untuk nama anak Nabi ada berapa tadi? Ada 7 kan? Jadi itu urusannya ibu itu ya. Kasih hafal anak-anak kita itu. Nasabnya Nabi sampai di Adnan saja ya. Ada anak-anak kita hafal ya, supaya mengenal siapa namanya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi semoga majelis kita malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kampung kita ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita semua dilindungi dari segala musibah dan dari mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, dan insya Allah akan kita realisasikan kepada anak-anak kita semua. Amin. Baiklah, kita beranjak ke acara selanjutnya, yakni pembacaan doa yang dibacakan langsung oleh Imam Masjid Baitur Rahman. Kepada Bapak Imam, waktu dan tempat kami silakan dengan hormat. Allahumma rabbana wal Allahumma tahlana wa khair barakatuh rezeki wa barakatuh Allahumma amin balaa bil haqqi Qur'anil azim wa naj'al salatina salal akhirah Fakrullah bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wal walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya hayyu ya qayyum ya rahim ya karim ya Allah ya razzaq ya wahhab ya mu'min ya nur ya mudabir umur balik jangaruh sayyidina Muhammad wa arwah Muhammad sallallahu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal al-fatihah. Iya kana wa iya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bahwa subhanahu wa ta'ala alhamdulillahirabbil alamin. Dulu. Mana panitia yang sudah mengatur ini? Minta tolong diatur dulu supaya dulu sana apa namanya? Jangan berkerudung. Ya. Jadi dengan berakhirnya acara istirahat, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita di sore hari ini yang menyebut Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan kami secara mengucapkan permohonan maaf apabila di dalam ucapan kami terdapat banyak kekeliruan atau kesalahan dari tempat ini kami mohon maaf.
pas takut si mati.